Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Gimana kabarnya Bu Ese? Baik? Alhamdulillah Ya Bu, sudah baik. direkord ini. Ya. Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Alhamdulillah karena pada malam hari ini kita masih bisa bertemu lagi di Rukol sesi kedua. Mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan pada malam hari ini Ibu? Iya Bu, betul. Tadi saya chat Ibu. Ya, Ada hal sebenarnya yang saya perbincangkan mengenai anak perwalian saya. ya silakan Ibu. Iya, di sekolah saya itu Bu, ketika kita menjadi wali kelas, maka kita mengikuti sampai naik tingkat, bahkan sampai tamat, sampai kelas 12. Ya, Namun karena adanya aturan, jadi ada peleburan untuk anak perwalian saya di kelas 12 menjadi satu kelas di 12 TBSM. Nah, jadi saya turun menjadi kelas 11. Namun di situ saya melihat dan saya merasakan anak-anak belum terlalu ada chemistry kepada saya sebagai wali kelas barunya. Kemungkinan karena belum ikhlas barangkali melepas wali kelas lamanya. Nah, seperti itu yang saya hadapi sekarang Bu, terkait dengan apa yang ingin saya ya. curhatkan. Oh, begitu Ibu ya, masalah mengenai wali kelas baru ya, begitu Ibu ya. Baik Ibu, Ya, dari betul. kira-kira dari percakapan kita pada malam hari ini, apa yang ingin Ibu, apa tujuan Ibu pada sesi akhir nanti, apa yang Ibu inginkan nantinya setelah kita melakukan percakapan ini? Kira-kira apa Ibu? Ya, baik Bu. Sebenarnya saya ingin sekali mendapatkan solusi, ide-ide, gagasan dari apa yang saya hadapi sekarang. Uh, Semoga saja semakin erat hubungan saya kembali dengan anak perwalian saya sehingga anak tersebut atau mereka bisa menerima saya seperti wali kelas selamanya. Nah, seperti itu keinginan saya, Ibu, dan tujuan dari perbincangan kita. Semoga dari percakapan kita pada malam hari ini, Ibu bisa mendapatkan solusi ya. Iya, Bu. Kira-kira Ibu, dari apa yang Ibu ceritakan tadi mengenai wali kelas Ibu yang belum tercipta chemistry antara Ibu dengan wali kelas Ibu, kira-kira bagaimana Ibu merasa siswa ini merasa perubahan wali kelas ini? Maksud saya, apakah ada tanda-tanda ketidaknyamanan atau resistensi yang terjadi? Ya, banyak sekali sebenarnya Bu yang saya rasakan. Nah, ketika saya mendekati mereka, seolah memang agak tidak peduli. Nah, sebenarnya kan saya juga mengajar di kelasnya sebagai guru mapelnya juga. Akan tetapi ketika saya mengajar, saya rasakan mereka tidak bersemangat belajar dan susah diajak kerjasama, terutama ya untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam PAS karena saya sebagai wali kelas. Nah, tentu saya menginginkan bahwa mereka memperlakukan saya sebagai wali kelas seutuhnya yang siap menerima saya apa adanya, dan ketika memang ada hal yang tidak sesuai dengan kinanya, saya inginkan bahwa dia bercerita. Seperti itu Bu yang saya rasakan. Oh, begitu. Oh, begitu Ibu ya. Ya, Jadi memang ada tanda-tandanya begitu. Ya. ya. Kira-kira Ibu sudah mencoba berkomunikasi secara langsung. Apakah Ibu sudah mencoba berbicara langsung dengan siswa ini untuk memahami lebih lanjut perasaan-perasaan terkait perubahan wali kelas yang terjadi kepada mereka? Iya Bu, sebenarnya saya selalu mengajak mereka berdiskusi apa sebenarnya keinginan mereka terkait dengan kelas saya dan kelas mereka, apa yang dia inginkan, harapan-harapannya seperti apa. Namun ketika saya berdiskusi secara lisan, mereka banyak diam. Jadi saya juga tidak tahu ini arah
arah komunikasi saya seperti bagaimana. Namun saya mencoba lagi mencari trik yang lain. Saya mencoba bahwa ayo kalau kalian tidak mampu mengungkapkan, kalian tulis saja di sebuah kertas, di lembaran kertas. Nanti ibu baca satu persatu. Nah, harapan-harapan itu banyak. Ya, seperti itu, Bu. Bahkan sebagian dari mereka menginginkan bahwa ya kami katanya menyukai ibu sebagai wali kelas yang selalu memperhatikan, tapi entah ada beberapa siswa yang saya rasakan chemistry-nya kurang sekali sama saya. Ya, begitulah Bu, yang namanya siswa kan terkadang karakter mereka kan berbeda-beda. Nah, Ya, untuk betul sekali. strategi apa? Ya. Ya bisa, silakan Ibu mau bicara. Ya, silahkan Bu. Ya, betul yang Ibu bilang tadi bahwa kan kita harus betul-betul sebagai pendidik harus memahami karakter siswa. Nah, inilah juga yang sebenarnya saya ingin gali dari mereka, sehingga saya meminta mereka untuk mengungkapkan pendapatnya maupun lewat tulisan. Karena mereka tidak mampu sesungguhnya mengungkapkannya lewat tulisan. Jadi salah satu cara tekniknya seperti itu. Iya, ya. Ya, terkadang memang Ibu siswa itu terkadang merasa malu apabila ingin mengungkapkan secara lisan. Biar terkadang mereka lebih apa istilahnya lebih aktif ketika ia menulis seperti itu. Nah, kira-kira Ibu dari usaha Ibu ini tadi kan sudah melakukan trik yang Ibu katakan tadi bahwa trik-triknya itu kan meminta anak-anak untuk menulis pendapat mereka lewat tulisan. Kira-kira usaha Ibu untuk melakukan trik-trik ini atau usaha Ibu untuk menjalin chemistry antara Ibu dengan siswa Ibu, kira-kira angka jika dinyatakan dalam angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana? Yang saya rasakan Bu sebenarnya kalau ya skala nilai yang akan dipakai, maka kemungkinan saya merasa berada di angka 6 karena betul-betul merasakan sebagian besar dari sana ya belum menyatu dengan mereka. Ya, jadi posisi 6 Ibu ya. Jadi Ibu karena di sini Ibu berada di posisi 6, kira-kira untuk meningkatkan ke posisi yang lebih tinggi, kira-kira strategi apa atau langkah-langkah apa yang Ibu akan ambil untuk meningkatkan chemistry Ibu dengan siswa Ibu? Ya, sebenarnya Bu, saya sudah sebenarnya melakukan keyakinan kelas bersama mereka. Dan curah pendapat dari mereka itu terwujud dalam 7 keyakinan kelas yang kami sepakati bersama, dan bahkan ketika saya masuk mengajar, saya memantau mereka, saya selalu mengingatkan siapa yang belum membaca keyakinan kelasnya. Nah, mereka itu ya semangat untuk kembali ke dinding kelas untuk membaca, dan saya ingatkan sudah adakah yang hafal. Nah, ya sebagian juga sudah. Banyak hal sebenarnya Bu, saya juga sudah melakukan restitusi sebenarnya terkait dengan apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik hatinya ini anak-anak, sehingga betul-betul ada gap, ada seolah-olah hijab yang membatasi saya dengan mereka. Nah, ternyata Ibu, saya dapatkan bahwa ya anak perwalian saya itu banyak sekali problematikanya, baik di luar lingkungan sekolah, terutama dalam lingkungan keluarganya sendiri. Nah, itulah saya mencoba menggalinya. Kemudian saya juga sudah menyampaikan kepada BK untuk ditangani secara ya kejiwaan, psikis. Saya akan mencoba lebih erat lagi berkolaborasi dengan orang tua wali siswa untuk lebih mendalami apa sesungguhnya yang terjadi, Ibu. Jadi kira-kira Ibu ini kan yang tadi saya mungkin ya
Kira-kira Ibu tadi kan Ibu mengatakan bahwa selain dari mungkin masalah dari sekolah, ada juga yang berasal dari luar sekolah, contohnya tadi di lingkungan keluarga. Ibu bisa mengidentifikasikan atau bisa menceritakan kira-kira masalah yang terjadi itu seperti apa, Bu? Yang di luar sekolah itu tadi. Kalau iya Bu. Kalau masalah dari lingkungan sekolah itu Bu, terutama dalam keluarga, yang saya dapatkan itu dari hasil restitusi saya, ada sebagian siswa itu ternyata bermasalah dengan orang tuanya. Nah, salah satu yang parah yang saya dapatkan, seorang anak itu memendam kebencian kepada orang tuanya, mulai dari kelas 4 SD sampai sekarang. Jadi hampirlah 10 tahun dia memendam kebencian itu akibat dari sebuah permasalahan karena tidak setuju dengan ibunya, kalau ibunya itu menikah kembali. Nah itu. Nah, saya gali di sini bahwa apa yang terjadi dari anak-anak tadi itu merupakan gambaran bahwa kemungkinan anak-anak ini tidak menerima saya di kelasnya karena menganggap saya juga adalah ibu tirinya. Mungkin seperti itu. Nah, ya itulah yang saya pahami dari apa yang saya lakukan dari hasil restitusi itu, Bu. Ya, jadi Sehingga saya lumayan juga lumayan lama juga. Lumayan lama iya, juga Bu ya, apanya namanya, masalah yang sudah terjadi terhadap siswa Ibu, istilahnya sudah mungkin sudah mendarah daging Ibu ya. iya Jadi seperti itu kira-kira barangkali, Bu, sehingga sulit hatinya terbuka. iya Iya. betul itu Ibu. Nah Dan kira-kira Bu, dari salah situasi satu dari ya silakan Ibu. dan salah satu sebenarnya Bu yang menyebabkan saya sangat menyesal. Nah, ini uh, sebuah permasalahan yang besar sebenarnya yang dihadapi anak waliku. Nah, ini juga memberikan pembelajaran besar untuk saya bahwa sebagai seorang guru saya harus menggali apa sesungguhnya yang terjadi di anak perwalian saya. Bukan hanya satu orang atau dua orang, akan tetapi saya harus melakukannya secara keseluruhan dari anak perwalian saya karena kemungkinan banyak hal yang terjadi dari mereka akan tetapi mereka hanya pendam dalam hati sehingga karakternya muncul dan mencerminkan bahwa seolah menolak akan tetapi sesungguhnya dia tidak menolak saya, dia tidak dia tetap mau menerima saya dengan baik di kelasnya, hanya mungkin karena sebuah permasalahan yang tidak mampu dia halau karena kebutuhan dari dasar manusia yang dia Ya inginkan, dia betul. harapkan berbenturan dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di dalam dirinya, apalagi dia masih anak-anak. Betul Ibu. Ya, jadi Iya, untuk cerita Ibu ini sebenarnya lumayan menarik Bu. Jadi di sini siswa Ibu kan itu tadi mengatasi dampak situasi broken home yang membuat anak ini seakan-akan kayak merasa dendam terhadap Ibu merasa bahwa siswa ini sudah merasa dendam terhadap Ibu karena mungkin menganggap bahwa itu ibu tirinya kan seperti itu. Nah, iya, kira-kira Ibu iya. untuk mendukung siswa ini untuk mendukung siswa ini untuk mengatasi dampak situasi broken home ini, apakah ada langkah-langkah tertentu yang Ibu ambil untuk memberikan dukungan dukungan emosional untuk anak untuk siswa ini? Apa ada Secara langkah-langkah yang Ibu lakukan? Iya Bu, secara dukungan moral dan secara dukungan emosional, saya sebenarnya sudah mendekati anak-anak ini secara persuasif dan meminta mereka terbuka kepada saya bahwa sesungguhnya Nanda, saya mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Nanda, ibu wali kelas ini adalah ibu kedua kalian dari orang tua biologis kalian. Jadi anggaplah ibu ini orang tua kalian yang siap menerima segala permasalahanmu dan insya Allah kita akan cari jalan penyelesaian bersama. Meskipun sesungguhnya saya tidak mampu mengobati luka hatimu, luka psikologismu, akan tetapi setidaknya kau berbagi sama ibu. Insya Allah akan ada rasa nyaman, akan ada keringanan ketika kita berbagi permasalahan. Nah, seperti itu yang saya lakukan Bu, dan saya selalu memantau ketika
tiap hari meskipun saya tidak punya jam pelajaran di kelasnya, saya selalu memantau ke sana. Yang penting dia melihat wajah saya dan melihat kepedulian saya kepada mereka. Luar biasa Ibu. Ya, jadi betul-betul langkah Ibu untuk lebih memperkuat hubungan antara Ibu dengan siswa Ibu sungguh luar biasa. Jadi Ibu betul-betul menggunakan pendekatan-pendekatan khusus untuk menciptakan ikatan yang lebih positif Ibu ya. Jadi Iya Bu, betul-betul ya sungguh luar seperti biasa. itu. Iya. Kira-kira dalam strategi-strategi atau lakukan tadinya itu kira-kira siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan ini atau langkah-langkah ini? Yang Siapa-siapa terlibat yang Bu ikut andil tentu, dalam peran ini? iya tentu saya sendiri Bu yang sebagai aktor utamanya di sini dan peserta didik. Nah, saya berharap apa namanya apa saya harapkan di sini bisa betul-betul saya berkolaborasi dengan baik dengan anak perwalian saya dan uh, apa namanya menggali kembali kemampuan-kemampuan mereka dalam secara intrinsik, kesadaran secara intrinsik bukan secara ekstrinsik, bahwa kesadaran itu betul-betul muncul dalam dirinya untuk kembali memperbaiki diri karena ya banyaknya permasalahan yang mereka hadapi. Dan tentu ya saya harus melibatkan juga orang tua wali siswa dalam hal ini. Dan barangkali rekan-rekan wali kelas yang lain dan guru, ya semua stakeholder barangkali di sekolah saya akan saya libatkan untuk memperhatikan psikis anak yang seperti yang saya hadapi ini Bu, terutama di kelas saya. Ya, betul Ibu ya. Jadi ketika kita memang melakukan sesuatu untuk mencapai perubahan, tentunya kita juga perlu kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Mungkin dengan bekerja sama dengan orang lain, masalah-masalah atau apapun yang terjadi itu bisa lebih ringan dipikul seperti itu. Nah, kira-kira Ibu di sini kan Ibu tadi sudah melakukan strategi-strategi atau teknik-teknik untuk agar tercipta hubungan yang positif terhadap siswa Ibu dengan Ibu. Nah, kira-kira dari rencana-rencana itu tadi atau strategi itu tadi, kira-kira Ibu untuk memantau perkembangan siswa ini yang mengalami mengalami masalah ini, kira-kira Ibu menggunakan apa tolak ukurnya? Apa tolak ukur Ibu untuk memantau perkembangan siswa ini? Atau mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang Ibu ambil seperti itu? Kalau sebagai tolak ukur yang saya akan pakai, ya tentunya saya akan melihat karakternya kembali sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita pahami di sekolah, bagaimana seorang siswa itu berperilaku terhadap gurunya, bagaimana dia berperilaku kepada wali kelasnya, dan tentunya sebagai pembelajar dia harus bersemangat kembali belajar meskipun banyak mungkin permasalahan yang dihadapi. Dan saya menginginkan sekali anak perwalian saya itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, seperti Amin, itu. amin, amin. Artinya mampu menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Ya, jadi artinya Ibu ya setidaknya adalah perubahan positif yang awalnya tidak terbuka terhadap itu. Mudah-mudahan berikutnya mereka sudah mau bercerita, mereka mau terbuka tentang apa yang mereka rasakan. Mungkin begitu Ibu ya. Ya, Baik Ibu. Itu harapan saya. Kira-kira ini kan strategi-strategi Ibu kan sudah ada, kemudian langkah-langkahnya sudah ada. Kira-kira jangka waktu ataupun kapan atau bagaimana resolusi waktunya langkah-langkah yang Ibu lakukan ini? Terkait dengan masalah waktu Bu, harapan saya itu saya memang ingin sekali secepatnya perubahan itu terjadi secara secepatnya tentu. Ya, Nah, ya, amin, amin, amin. kalau Semoga. bisa, kalau bisa ya ketika saya
berada di sekolah nantinya, maka saya menginginkan bahwa ada perubahan yang positif yang terjadi dari apa yang saya harapkan. Ya, baik Ibu, semoga apa yang kita harapkan atau apa yang Ibu inginkan beserta siswa semoga tercapai dengan baik dan semoga Amin. terjadi perubahan positif terhadap ibu-ibu dengan menggunakan strategi-strategi atau langkah-langkah yang Ibu ceritakan tadi. Ya, baik Ibu, Ya, mungkin waktu kita ya. pada malam hari ini sudah habis dan saya Iya. akhiri. Atau bagaimana, masih ada yang perlu diceritakan? Atau sudah Saya cukup kira Ibu? cukup Bu, sudah ya. Ya cukup Ibu ya. Ya, Ya, karena Ibu tadi sudah sudah mengetahui strategi Ibu sendiri, kemudian langkah-langkah seperti apa yang Ibu ya, harus ya. lakukan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak juga atas ceritanya, atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Saya akhiri percakapan kita pada malam hari ini, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu telah mendengarkan curhatan saya dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan secara kehadiran penuh terkait dengan apa yang saya utarakan atau saya paparkan ini. Saya juga Sama-sama, berterima Ibu. kasih banyak kepada Ibu.